Perkaranya sebenarnya sederhana. Harusnya ada pembanding. Yang pembanding itu harus memenuhi unsur atau syarat apple to apple, bukan apple to singkong. Ijazah asli dari saksi dibandingkan ijazah Jokowi yang kopian. Ini nggak apple to apple, ini apple to singkong. Kalau memang ingin membuktikan bahwa ijazah Jokowi sama dengan ijazah asli yang dimiliki Mahmud Nurwindu, hadirkan aslinya, baru bisa memberikan kesimpulan Bambang berbohong. Bahkan sudah saya angkat dua ustadz, saya tanya kemarin tuh, siapa di antara kalian yang paling pinter ngajinya, minimal Iqra, ada dua yang angkat. Oke. Mulai besok Anda ajar semua napi-napi yang tidak bisa ngaji dan Anda saya gaji mingguan. Jadi sekarang kita gaji ya, ada ustadz yang kita gaji di sana. Bahkan sudah ada Jumat berkah juga, setiap sholat Jumat kita Jumat berkah. Jadi ya. Dan saya terima kasih untuk yang dari Mas Andi tadi, dari mana Mas Andi? Wonosobo ya. Mas Andi dari Wonosobo jauh-jauh datang ke sini. Kemarin memang saya telepon, Mas Andi kalau mau datang ke sidang bisa nggak bawakan celana 3/4? Karena untuk sholat, para nabi itu kalau sholat pakai celana yang bolong-bolong, sobek-sobek gitu ya, memprihatinkan lah ya. Karena sarung tidak boleh masuk, karena dulu ada nabi bunuh diri pakai sarung. Nah, akhirnya pakai celana 3/4. Alhamdulillah beliau tadi bawa celana 3/4 ya, dan bawa peci ya, bawa peci. Nah artinya begini, artinya kita menikmati irama takdir Allah ini, kita menikmati. Jadi nggak ada istilahnya, kita nikmati lah ya, sidangan kita jalani, kita datang tepat waktu, seberat apapun hujan ini kita nikmati. Jadi kita nggak stres, kita nggak depresi, kita happy. Dimanapun kita berada, kita akan berusaha jadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan. Nah gitu ya. Nah jadi gini teman-teman, barangkali Anda mau bersinergi dengan saya dalam perjuangan dakwah ini. Dulu kalau saya nggak ditahan, dakwahnya di masjid, di podium. Berhubung saya sekarang ditahan, dakwahnya di dalam rutan kan gitu ya. Monggo, barangkali Anda mau punya celana 3/4 ya kan, atau second boleh, beli baru boleh, atau mungkin Anda mau peci, yang penting jangan sarung ya, jangan baju koko, nggak boleh. Atau mungkin Anda mau infak Jumat berkah, boleh setiap Jumat 50 nasi kotak ya, atau Iqra boleh. Nanti hubungi admin yang ada di sini. Masih mana masih ada? Ya udah, nanti kita cantumkan nomor HP ya, karena beliau yang bisa keluar masuk rutan bebas ya, karena semua petugas sudah kenal dengan beliau. Dan petugas rutan Makobrimob sini tempat saya ditahan, masya Allah, baik, hangat, kondusif, kekeluargaan. Ya, nggak pernah dolimi saya, luar biasa, matur suwun ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Monggo selanjutnya sinten, monggo. Monggo Pak Kiai. Pak Kiai di sini. Pak Kiai. Kita akhir-akhir aja Bang. An-nasu ala dini khalilihim. Manusia itu ikut siapa yang dicintainya. Maka kalau orang cinta Jokowi ya bohongnya persis Jokowi. Karena pimpinannya bohong, mesti bawahannya bohong. Maka untuk membuktikan mereka tidak bohong, hanya satu jalannya. Datangkan ijazah Jokowi yang asli di persidangan, selesai urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah saya mengikuti beberapa sidang di tempat ini, ternyata memang banyak sekali saksi-saksi yang dihadirkan tidak memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya. Walaupun mereka sudah disumpah dengan Al-Quran, ini dosanya sangat besar sekali. Karena itu kami mohon supaya saksi-saksi yang lain nanti dihadirkan untuk benar-benar membuktikan kebenaran yang sebenar-sebenarnya. Karena ini menyangkut hajat hidup rakyat bangsa Indonesia, ya khususnya kepada Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Karena itu juga kami memohon untuk segera selesaikan sidang ini, hadirkan
ijazah aslinya Pak Jokowi, sehingga insya Allah ini akan kelar dan tidak berlama-lama sehingga menjaga situasi yang kondusif. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga dan membanggakan Gus Nur ini, insya Allah bagian Inna awliya Allah la khaufun alaihim. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Semoga kelompok-kelompok pembohong yang diprakarsai sebagai presiden pembohong semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak segera mendatangkan ijazah aslinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai detik ini kami tidak merasa punya pemimpin bohong. Kita punya para guru-guru kami yang jujur, yang selalu membela kebenaran untuk Islam. Takbir! Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari kami cukup sekian. Semoga Gus Nur bersama Pak Bambang Tri diberi panjang umur dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh Allah yang berlandaskan bohong semoga dikutuk di antar ke jahanam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Kita semua di sini masih siap berjuang? Siap! Masih siap berjuang? Siap! Betul? Betul! Bela kebenaran? Siap! Bela agama? Siap! Bela bangsa? Bela negara? Takbir! Saudaraku semuanya, ya Anda telah lihat sendiri bagaimana sidang demi sidang yang semuanya yaitu kita lihat penuh dengan kebohongan, betul? Betul. Berkumpulnya para pembohong, betul? Betul. Lisannya bohong, betul? Betul. Mulutnya bohong, betul? Betul. Kata-katanya bohong, betul? Betul. Kalau begitu kita percaya enggak sama sidang ini? Tidak. Betul. 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 Mudah-mudahan Allah segera menyelesaikan daripada pembohong. Amin. Allahumma baddid syamlahum. Amin. Allahumma farriq jam'ahum. Amin. Allahumma aqlil adadahum. Amin. Allah menyedikkan bilangan mereka. Allah menghancurkan mereka. Amin. Merendahkan mereka. Amin. Allah mencerai-beraikan mereka. Amin. Berkahnya para pejuang hadir di sini. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Gus Nur. Amin. Dan juga Pak Bambang Tri. Amin. Yang telah menggugurkan daripada fardu kifayah kami berupa nahi mungkar. Amin. Terima kasih wahai pejuang. Amin. Terima kasih wahai mujahid. Amin. Kami telah lepas dari dosa. Amin. Bahwa kaulah yang telah menggugurkan fardu kifayah itu. Amin. Dan kami bangga dan kami senang. Mudah-mudahan semuanya bisa menyusul berjuang seperti beliau. Takbir. Ya berjuang. Bela kebenaran. Hanyang kemungkaran. Hanyang kebohongan. Takbir. Ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ini? Ini di tengah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru-guru dan para penasihat hukum yang ada di sini. Ini saya dari Kandang Jawara tetap konsisten untuk mengawal persidangannya Gus Nur. Dan konsisten mempercayai kalau Gus Nur jujur dan benar. Amin. Jadi kita tetap istilahnya barisan Kandang Jawara tetap di belakang persidangan Gus Nur dan istiqomah membantu perjuangan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudara, Ya, nah biar Bang Eki. Dampingin Bang Eki lah. Bang Eki dulu, saya nanti. jadi poin penting dari persidangan ini ada beberapa. Satu, ini saksi yang ke-21 orang. Kalau fakta orang yang ke-17. Yang ahli sudah 4. Ahli agama, ahli pidana, ahli bahasa, ahli sosiologi. Nanti yang habis ini ahli IT. Jadi 5 saksi. Ahli 17 saksi fakta. Kesemuanya kita semua sudah lihat tadi. Jangankan mereka, jaksanya sendiri tidak punya ijazah asli Jokowi. Gitu. Lalu logikanya apa yang mau dituntut? Tadi Saudara Ahmad sudah sangat jelas. Kalau kita atau khususnya Gus Dur dituduh memberikan berita bohong, berita benarnya mana? Kan gitu. Berita benarnya harusnya ada ijazah Asli. Yang kedua, tadi saksi berjanji bahkan menyampaikannya akan disampaikan ke Jokowi supaya mendatangkan. Tapi ditanya kapan nggak tahu. Bohong lagi ya. Ya, bohong. Nggak mungkin. Dan itu bukan cuma tadi. Beberapa saksi yang dulu 2 orang saya tanya juga mau nggak bantu. Mau sampai sekarang nggak dibawa-bawa. Nggak dibawa-bawa. Bahkan wakil ketua OSIS-nya janji mau nemuin Jokowi akan minta supaya ijazah aslinya. Sampai sekarang nggak ada. Bohong. Jaksa pun nggak punya tadi. Jelas ya, jaksa. Jelas. Kalau punya ya tinggal ditunjukin aja pas selesai. Ya, rampung. Selesai loh. Selesai. Urusan selesai. Dalam konstruk hukum ini namanya ada perintangan. Jadi yang merintangi seperti ini justru adalah Jokowi. Kan sidang ini punya azas cepat, sederhana, murah. Nah, dengan Jokowi tidak pernah bawa ke sini atau tidak nyuruh orang bawa ke sini ijazah aslinya, dialah yang merintangi, dia yang bikin lambat, dia yang bikin susah, dia yang bikin mahal sidang ini. Kita harusnya nggak keluar ongkos ke sini, jadi keluar ongkos. Betul. Jadi ini merugikan. Oleh karena itu, himbauan saya sebagai penasihat hukum, sudi kiranya Jokowi, saya hormati dan kita hormati karena dia suka atau tidak ya Presiden Republik Indonesia. Tetapi sampai detik ini Anda tidak menunjukkan jati dirinya tentang ijazah aslinya, Anda telah merendahkan diri Anda sendiri. Oleh karena itu jangan salahkan orang kalau Anda sendiri aja merendahkan diri sendiri, apalagi kita orang lain. Betul. Itulah. Oleh karena itulah Kandang Jawara, FPI, siapa saja komunitasnya, tolong selalu bersuara. Ya. Siap. Karena logika hukuman mati Sambo itu karena banyak rakyat bersuara untuk pantas dihukum mati. Nah, sekarang saya minta kalian sebagai rakyat dan kita semuanya untuk menuju kebenaran ini, bersuaralah, cerewetlah untuk selalu bicara ini nggak benernya adalah Jokowi. Ya memang. Ya, tolong. Nah, kalau kita sudah cerewet, anggota DPR cicing wae. Diam saja. Tidak memanggil Jokowi, padahal DPR punya hak memanggil. MPR juga demikian. Maka kita pastikan mereka itu semuanya bagian dari orang-orang yang kadzab, orang-orang yang bohong, orang-orang yang tidak mau menegakkan kebenaran di negeri ini. Oleh karena itu, ada saatnya nanti Kandang Jawara, FPI dan semuanya yang terlibat untuk kebersamaan ini harus berbuat sesuatu. Siap. Namanya pengadilan rakyat. Amin. Allahu Akbar. Kalau pengadilan akhirat udah pasti ada. Tapi pengadilan rakyat ini siapa? Kalau kalian juga cicing wae ya udah. Jangan digugurkan karena sama kita juga dong. Kita punya kewajiban tetap. Allahu Akbar. Tidak mungkin kita masuk surga kalau nggak jihad. Amin. Allahu Ali Akbar. Imran ayat 142. Lihat Ali Imran 142. An hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu kira kamu masuk surga sebelum jihad. Inilah jihad di depan mata. Karena kalau ini terbukti Jokowi tidak punya ijazahnya,
atau ijazahnya asli, dia tumbang jadi presiden. Amin. 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 Logika hukum bukan kebencian. Kenapa? Karena ijazah itu alat untuk pencapresan, dibutuhkan ijazahnya. Syarat namanya. Nah, dia tidak memenuhi syarat, ya copot dong. Meskipun yang copot bukan pengadilan, tapi MPR, DPR bersidang untuk mencopotnya. Saya kira demikian. Semoga jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkaranya sebenarnya sederhana. Harusnya ada pembanding. Yang pembanding itu harus memenuhi unsur atau syarat apple to apple, bukan apple to singkong. Ijazah asli dari saksi dibandingkan ijazah Jokowi yang kopian. Ini gak apple to apple, ini apple to singkong. Kalau memang ingin membuktikan bahwa ijazah Jokowi sama dengan ijazah asli yang dimiliki Mahmud Nurwindu, hadirkan aslinya, baru bisa memberikan kesimpulan Bambang Tri bohong, karena sudah ada ijazah asli dan ijazah asli dibandingkan dengan kawannya Jokowi yang mengaku kawannya. Saya sebut sementara yang mengaku kawannya Jokowi bahwa ijazah asli juga. Sepanjang ijazah asli ini tidak dibandingkan apple to apple, maka saya tegaskan seluruh keterangan dari temannya, gurunya, kenalannya, teman mancing, teman apa dulu ya, merokok, tidak bernilai secara hukum. Allahu Akbar. Sekali lagi, tidak bernilai secara hukum karena tidak bisa menjadi dasar untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Dan tidak di pengadilan. Ya, yang kedua, saya tadi sudah yakin ini saksi nggak melihat ijazah itu gitu loh. Dan terbukti saksi juga tidak melihat gitu. Bagaimana mungkin orang mau membuktikan keaslian ijazah orang lain sementara dia tidak melihat gitu loh. Apa ini punya indera ketujuh atau indera kesembilan atau indera Kenzo ya yang penipu juga gitu loh. Kasap mata. Ini yang harusnya menjadi dasar saudara jaksa, datangkan dong saksi yang agak berkualitas gitu loh. Yang biar kita agak peras keringatnya agak berat gitu loh untuk bertanya ya. Ini malah saksinya nggak berkualitas, jadi saya tadi ini tidak tahu, lupa, tidak tahu, angel teman tuturannya gitu, angel ya, lah ya tidak menjawab angel teman tuturannya. Lah kalau kualitas saksi itu angel seperti ini, nah, bagaimana hakim nanti bisa memvonis ini menjadi pidana? Makanya saya beri satu kesimpulan, kalau sampai ya ada vonis terhadap Gus Nur maupun Bambang Tri yang vonis itu memberikan sanksi pidana meskipun hanya 1 hari, jelas ini vonis yang angel sekali dipahami oleh kita. Bagaimana mungkin satu kebohongan dibuktikan dengan ijazah yang palsu ya, dengan kopian gitu loh. Bagaimana mungkin ada keyakinan hakim bahwa ijazah Jokowi asli, sementara bukan hanya hakim, seluruh peserta sidang tidak melihat, tidak pernah ya ditunjukkan asli ijazah Jokowi di muka persidangan. Angel, karena itu menurut saya begini, agar lebih mudah ya, agar ada tadi satu jaksa merasa kesulitan karena nggak dapat dari polisi. Karena itu sudahlah, nggak usah kemudian menambah angelnya masalah bangsa. Dengan cara apa? Vonis Bambang Tri dan Gus Dur dengan vonis bebas. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.